Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban setiap muslim yang ada di dunia yang masih hidup. Bahkan di dalam literasi agama Islam disebutkan kewajiban menuntut ilmu itu, yang mengungkapkan bahwasanya setiap manusia itu wajib untuk menuntut ilmu dimulai dari dia masih di dalam rahim sampai manusia itu meninggal dunia atau di liang lahat. Agama Islam telah memberi kemudahan kepada umatnya dalam setiap menjalankan kewajiban. Salah satunya di dalam mencari atau menuntut ilmu ini. Yang dimana dalam ajaran Islam itu ada namanya ibadah sholat Jumat. Ibadah sholat Jumat, sebelum ibadah sholat Jumat itu ada yang namanya khutbah Jumat. Yang dimana khutbah Jumat itu adalah menyampaikan pesan-pesan baik, nasihat-nasihat baik untuk umat Islam yang melakukan sholat Jumat pada waktu itu. Tapi mengapa sebagian besar masjid-masjid yang melaksanakan khutbah Jumat ini itu sangat membosankan sekali. Bahkan sampai ada kata-kata yang mengatakan bahwasanya kalau kamu ingin tertidur atau kalau kamu ingin menyembuhkan insomniamu, maka datanglah di khutbah Jumat agar nyenyak tidurmu. Oke Sobat Ilah, di dalam video kali ini kita akan membahas mengapa khutbah Jumat yang digadang-gadang umat Islam, yang digadang-gadang ajaran Islam dalam menyampaikan dakwahnya, untuk menyampaikan dakwahnya ini malah membosankan, malah membuat orang seperti dinabubukkan pada waktu itu. Simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Banyak para penceramah-penceramah yang ada di Indonesia, yang dimana ceramahnya tersebut bisa diterima dengan sangat terbuka oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Misalkan saya ambil contoh Habib Ja'far, yang dimana banyak ceramahnya itu diterima oleh kaum milenial, kaum Gen Z. Ada juga yang dari Jawa Timur, beliau adalah Kiai Haji Anwar Zaid, yang dimana ceramah beliau juga sangat diterima di kalangan masyarakat, di berbagai lapisan kalangan masyarakat yang berada di Jawa Timur. Ada juga A'agim yang dari Jawa Barat. Ceramah-ceramah beliau juga sangat menginspirasi banyak orang, sehingga banyak diterima oleh kalangan umat Islam yang ada di Indonesia. Mengapa para penceramah-ceramah tersebut yang saya sebutkan tadi, itu di dalam ceramahnya bisa diterima oleh banyak orang, bisa diterima kata-katanya, bahkan tidak membosankan, yaitu para penceramah tersebut bisa mengkaitkan isi ceramahnya itu di dalam problematika kehidupan yang ada pada saat ini, yaitu relevansi isi materi yang ada di dalam ceramahnya tersebut. Khutbah Jumat seharusnya yang isinya harus menginspirasi, yang dimana khutbah tersebut pada dasarnya yaitu memberikan nasihat kepada seseorang atau kepada umat yang datang melaksanakan sholat Jumat pada waktu itu. Tapi kenyataannya khutbah Jumat yang digadang-gadang bisa memberikan masukan, bisa mencerahkan, bisa ngecas hati seseorang, keimanan seseorang dalam khutbah Jumat malah terasa sangat membosankan, bahkan cenderung membuat ngantuk. Soalnya di dalam berbagai materi khutbah Jumat yang dilaksanakan di Indonesia, sebagian besar masjid di Indonesia itu materinya tidak relevan dengan kehidupan yang ada saat ini. Tidak relevan yang bagaimana? Banyak masjid-masjid ketika melaksanakan khutbah Jumat itu materinya diulang-ulang. Misalkan saya ambil contoh ketika bulan Maulid, itu seakan-akan serempak seluruh masjid Indonesia akan membahas perjalanan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanpa mengkaitkan problematika yang ada pada saat ini. Misalkan pada waktu Isra Mi'raj itu seakan-akan serempak khutbah Jumat yang ada di seluruh masjid di Indonesia itu serempak yang hanya membahas perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis hingga ke Sidratul Muntaha, tanpa dikaitkan dengan permasalahan atau problematika yang dihadapi masyarakat
yang pada saat ini. Dengan tidak ada relevansi materi atau hanya materi yang diulang-ulang setiap hari Jumat, bahkan itu diulang 1 tahun lagi. Bulan Maulid berikutnya diulang seperti itu lagi. Sehingga masyarakat yang datang ketika pada waktu hari Jumat itu ya yang jelas bosan. Dan kalau sudah bosan menunggu yang jelas ngantuk. Yang dimana khutbah Jumat yang digadang-gadang bisa memberikan cas kekosongan, kekurangan baterai kerohanian seseorang, yang digadang-gadang bisa memberikan spirit tambahan keimanan pada seseorang, itu akhirnya tidak dapat apa-apa ketika kita menghadiri khutbah Jumat. Ya karena materinya itu tadi, materinya terlalu diulang-ulang. Misalkan bulan Muharram ya seputar itu aja materinya, seputar perjalanan apa itu kehebatan bulan Muharram misalkan, ya cuma seputar-seputar itu tanpa dikaitkan dengan problematika yang ada pada waktu saat ini. Nah, itu yang sangat membosankan sekali. Selanjutnya, mengapa khutbah Jumat itu sangat membosankan dan malah cenderung bikin ngantuk, yaitu materinya yang terlalu umum. Maksudnya materinya yang terlalu umum itu ya ketika misalkan pada bulan Isra Mi'raj, ketika kita membahas materinya, ketika membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju menuju Baitul Maqdis sampai naik ke atas Sidratul Muntaha. Ya, materinya secara umum seperti itu. Tanpa nasihat spesifik di dalam materi-materi tersebut. Sehingga ya orang itu diajak cuma berangan-angan, berandai-andai. Oh, cuma gitu aja. Tanpa dikaitkan dengan problematika yang ada secara spesifik pada permasalahan yang ada saat ini. Dari situ maka khutbah Jumat akan terasa sangat membosankan sekali tanpa ada kaitannya dengan materi-materi baru yang mencerahkan misalkan. Selanjutnya yaitu kurangnya contoh konkret. Ya seperti tadi setelah setelah diulang-ulang materinya, para pengkhotbah Jumat ini tidak bisa memberikan contoh yang konkret di dalam kehidupan yang nyata. Misalkan ibroh dari perjalanan Nabi Muhammad harus apa, itu tidak ada. Cuma menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Nah, dari situ tanpa adanya contoh yang konkret di dalam materi khutbah Jumat, maka akan membosankan sekali dan cenderung akan membuat orang itu ngantuk. Soalnya kenapa ya menunggu orang ngobrol yang dimana obrolannya itu tidak bisa dimasuk di otak kita. Beda lagi ketika para pengkhotbah tersebut di dalam khotbahnya itu mematik semangat, misalkan membahas perekonomian kita yang lagi gonjang-ganjing yang ada di Indonesia. Misalkan materi khotbahnya itu membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu desa tersebut. Pengalaman saya dulu waktu masih mendapat amanah sebagai pengkhotbah, saya meneliti atau meriset apa permasalahan di desa itu. Dan saya munculkan nasihat-nasihat yang menjawab permasalahan yang ada di desa itu. Sehingga saya dapat testimoni dari jamaah yang menyatakan bahwasanya, wah, khotbahmu nggak bikin ngantuk. Itu fakta, ada yang bilang seperti itu. Nah, dari sini saya berkesimpulan bahwasanya materi yang segar, materi yang relevan dengan keadaan sekarang, materi yang bikin masyarakat itu bertanya-tanya, materi yang bikin masyarakat itu menjawab permasalahan masyarakat itu materi-materi yang tidak membuat bosan, tidak membuat ngantuk di dalam khutbah Jumat. Maka dari itu sangatlah penting jika kita menganggap bahwasanya khutbah Jumat itu salah satu metode di dalam Islam dalam mencari ilmu atau dalam tholabil ilmi. Sangat penting kita memperhatikan itu sehingga di dalam khutbah Jumat itu tidak merasa membosankan, dan ketika kita
pulang dari sholat Jumat tentu kita dapat manfaat yang banyak sekali. Bahkan dulu waktu saya kuliah itu ada salah satu dosen saya yang menyatakan bahwasanya kalau khutbah Jumat itu benar-benar diterapkan dengan cara yang baik dan benar, maka setiap muslim ketika orang Islam itu rutin mendatangi sholat Jumat atau mendatangi khutbah Jumat, maka semua umat Islam yang ada di dunia ini bisa mempunyai gelar sarjana agama Islam. Karena kalau di SKS kan misalkan 2 SKS saja. Nah, selama seumur hidup manusia misalkan 35 tahun, 65 tahun misalkan. Tentu banyak ilmu yang akan didapat ketika materi-materi itu relevan, ketika materi-materi itu baru. Tetapi sebaliknya, kalau materi-materi yang disampaikan di dalam khutbah Jumat itu hanya diulang-ulang, misalkan di dalam bulan Maulid ya hanya membahas kelahiran Nabi, di dalam bulan Asyura hanya membahas tahun baru dan lain sebagainya. Ya, yang ada akan membosankan sekali khutbah Jumat itu dan bahkan akan membuat orang ngantuk. Maka dari itu saya harapkan kepada para penonton channel Ila Normi yang dimana ketika Anda menjadi seorang takmir, ketika Anda menjadi seorang pengurus masjid, buat masjid, tolong diberikan masukan kepada para pengkhutbah ini supaya memberikan materi-materi yang segar, materi-materi yang bisa memunculkan giroh masyarakat dalam tolabil ilmi, sehingga masyarakat Islam walaupun tanpa datang ke sekolah yang formal, walaupun tanpa datang ke suatu lembaga sekolahan yang formal, maka akan mendapat pelajaran. Sehingga seperti apa yang dikatakan dosen saya dulu, umat Islam bisa menyandang gelar sarjana agama Islam itu sendiri. Oke Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.